Ada satu hal saudaraku yang selalu saya cintai dari rumah ini saudaraku. Kita bukan menyanyi di sini. Ada satu hal yang saya paling sukai dari rumah ini saudara. Sejak dari pertama kali saya datang. In fact saudaraku, ketika saya masih ada di kota Solo Pak. Saya orang yang sama sekali tidak mengerti apa yang namanya penyembahan saudaraku. Bagaimana menyembah. Saya datang dari latar belakang bukan Kristen. Seorang anak remaja yang memberontak terhadap orang tua. I have a very wonderful parents. Orang tua saya itu lebih dari baik kalau saya boleh ngomong. Ada masa-masa di mana saya begitu memberontak saudaraku sebagai anak remaja. Dan saya datang, saya duduk paling belakang. Saya nggak tahu apa itu penyembahan sama sekali. Sama sekali. Tapi tahukah saudara, ada satu bahasa universal saudaraku. Saudara boleh tidak tahu bagaimana caranya saudara boleh berbeda, datang dari latar belakang yang berbeda. Saudara lihat ke kiri dan ke kanan mungkin saudara merasa asing. Apa itu angkat tangan, apa itu semua orang-orang menyanyi, apa itu semua orang tepuk tangan. Saya dari latar belakang itu saudaraku. Saya terbiasa yang namanya beribadah itu harus kusyuk saudara. Ketika pertama kali saya datang di gereja ini, saya merasa semua itu aneh. Tapi yang menjadikan lebih aneh lagi dengan semua saya merasa aneh saudaraku. Saya berdiri di belakang atas saudaraku karena saya malu dan saya tidak mau dilihat orang. Tapi ada satu bahasa universal yang tidak bisa ditolak oleh semua orang saudara. Tahukah saudara bahasa kasih? Saudara mungkin tidak menyadarinya saudaraku, tapi disitulah saudara saya berdiri dan saya hanya bisa meneteskan air mata. Saya mungkin tidak mengenal apa itu, saya tidak tahu lagunya, saya tidak terbiasa dengan semuanya itu. There I stood and cry. Cry and cry and cry and cry the whole service. Sejak dari hari itu saudaraku, hidup saya berubah. Doa saya hari ini saudara datang di tempat ini, bukan hanya untuk ke gereja. Doa saya ketika saudara datang di tempat ini, saudara jumpa dari pemilik tempat ini, Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, bahkan kalau saudara tidak di sini, saudara melihat ini semua dari tayangan streaming, saya berdoa saudaraku dalam hidupmu, sama seperti saya saudaraku berjumpa dengan dia, ketemu dengan dia secara pribadi. Kita masih belajar dari kehidupan Daud, satu sosok yang menurut saya saudaraku, bagi saya secara pribadi spesial sekali. Daud ini sangat spesial sekali bagi saya secara pribadi saudara. Sampai detik terakhir saya pergi ke Israel saudaraku. Ketika saya menyebutkan nama Daud saudara, wow. Sampai detik hari ini, nama ini masih dieluk-elukkan. Nama ini masih sangat dihormati di sana saudaraku. Satu raja yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Pertanyaannya saudaraku, apa sih sebenarnya rahasia dari semua yang Daud alami? Semua orang takjub dengan kehidupan Daud. Mereka iri, mereka kepengen punya kehidupan seperti Daud. Bagaimana Daud di dalam kehidupannya saudaraku, mengalami terobosan demi terobosan dengan bahasa mudahnya. Mana ada sih zaman sekarang ini orang itu hidupnya isinya menang, dan menang saudara. How can it be? Bukankah kebanyakan dari saudara akan mendengar dunia kita ini bulat, pastor. Orang bisa sebentar di bawah, bisa sebentar di atas, bisa di bawah lagi. Tapi dalam kehidupan Daud saudaraku, sungguh-sungguh apa yang terjadi atas kehidupannya. Dia boleh ada di bawah, dia boleh ada di atas. Tapi Tuhannya memastikan atas kehidupannya guarantee victory atas hidupnya. Doa saya, apa yang dialami Daud bukan hanya terjadi sekian tahun yang lalu. Apa yang dialami Daud, saya berdoa saudaraku, semuanya itu jadi atas kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini, terima dengan iman saudara. Oh, tepuk tangannya, kalau mau tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kita belajar saudara, kalau kita lihat saudara jujur.
Sebenarnya kalau kita mau sekali lagi perhatikan Bu, benar-benar yang terjadi dalam hidupnya Daud itu enggak wajar. Sama sebenarnya kalau saudara sekarang ada di tengah-tengah gereja kita ini, Pak, Bu. Yang terjadi di tengah gereja kita ini truly enggak wajar. Wajarnya di mana? Bayi yang sudah dinyatakan 3 dokter, maaf saudaraku, meninggal. Dalam kandungan 3 dokter saudara. Ibunya sudah memeriksakan pada 3 dokter yang berbeda. I think it's quite valid. Tidak salah periksa saudaraku, tidak salah diagnosa. 3 dokter sudah menyatakan bayi ini memang meninggal, saudara. Ada salah satu jemaat di gereja kita, tumpangkan tangannya atas kandungan dari ibu ini, saudaraku. Perkatakan perkataan profetik, nafas hidup berhembus kembali, saudaraku, atas bayi ini, saudara. Beberapa waktu kemudian ibunya, saudara, datang ke dokter. Dokternya tanya, ibu sudah siap untuk dikuret? Ibunya katakan dengan mantap, tidak, saya tidak datang ke sini untuk dikuret. Saya datang di sini untuk melihat seberapa sehat bayi saya, dokter. Dokternya pikir ibu ini gila, Pak. Sudah dikatakan memang sudah jelas-jelas, laporannya jelas, tidak ada lagi detak jantung, tidak ada lagi nafas hidup. Tetapi hari itu dokter itu menyatakan, menyaksikan mujizat di depan matanya. Kembali detak jantung yang hilang, muncul lagi saudaraku. Di mana? Di mana wajarnya semuanya itu saudara? Tidak wajar. Di mana wajarnya? Saya mendengar salah satu jemaat di tempat ini saudaraku bercerita. Dia sama sekali nggak kenal gereja kita, saudara. Ngerti aja enggak, dengar namanya aja nggak pernah, saudara. Satu ketika dalam sebuah mimpinya, Tuhan berikan mimpi tentang gereja kita ini, saudara. Dia sampai bingung, ini apa? Yang mana gerejanya? Apa ada di Jakarta? Sampai satu ketika, saudaraku, dia melihat YouTube, saudara. Dia mengatakan, ternyata ini gereja yang Tuhan taruh di dalam mimpiku. Dia datang ke gereja kita hanya dari sebuah mimpi, saudaraku. Mananya yang masuk akal? Tidak masuk akal. Cerita seperti ini saudara akan mendengar terus dan terus dan terus. Again and again and again. Berapa banyak kesaksian saudaraku orang datang ke gereja kita. Mereka bercerita, mereka itu enggak niat datang ke gereja kita, saudara. Cuman lewat. Ketika mereka lewat, mereka seperti mendengar suara. Datang, masuk, ke sini, ke sini. Itu dari mana? Nggak ada yang ngajak, cuman kebetulan lewat. Tapi bolehkah saya berkata, tidak ada yang wajar saudaraku. Bagaimana seorang jemaat di gereja kita ini bertahun-tahun saudaraku suntik insulin. Bahkan dia sudah ada di dalam satu posisi menerima keadaannya. Karena memang itu sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa di-prevent saudaraku ya dengan cara itu. Seumur hidupnya dia harus suntik insulin saudaraku. Tapi di mana wajarnya saudara? Setelah didoakan, periksa ke dokter. Dokter katakan, Pak, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bapak ini. Tapi Bapak memang sudah tidak perlu lagi untuk suntik insulin. Tidak berbekas begitu saja saudaraku. Bapak ini sendiri sampai saudaraku ketika dia menyaksikan, dia sendiri sampai ngomong, kalau itu bukan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, saya sendiri tidak percaya. Karena secara manusia memang tidak wajar, wajarnya di mana? Gak ada yang wajar Pak. Bagaimana seorang dari dunia gelap saudaraku? Semua yang buruk sudah dia lakukan. Sampai harus berakhir sudah dibarik terali besi saudara. Datang ke gereja kita saya saksikan beberapa waktu lalu. Dia rebut mic dari Pak Obaja, dia tantang Pak Obaja. Kenapa? Karena dia, kalau saya boleh katakan ini jiwa yang luka saudara. Dia sudah putus asa. Dia sudah pergi ke semua tempat dan dia gak dapatkan kelepasan Pak. Dia marah dengan dirinya sendiri, dia marah dengan semua orang, dia marah dengan semua hamba Tuhan. Dia marah dengan firman Tuhan. Kenapa katanya firman Tuhan berkuasa tapi mana? Mana? Tapi hari itu saudaraku, hanya dengan satu tepukan di pundak. Pastor Obaja dengan lembut berkata, saya setuju dengan yang kamu katakan. Semua hamba Tuhan gak bisa. Saya setuju dengan yang kamu katakan, saya juga gak bisa.
Tapi dengan satu tepukan, Pak Obaja berkata, tapi Yesusku sanggup melakukan yang tidak sanggup dilakukan manusia. Hari itu saudaraku, Bapak ini turun dari atas mimbar saudaraku. Keluar dari gereja kita satu persatu, roh itu dengan sendirinya meninggalkan tubuhnya. Semuanya bersih. Hari ini dia dibebaskan, dia melayani Tuhan. Yang mana yang wajar dari semua cerita saya ini, saudara? It will go again and again, on and on and on. Saudara akan dengar semua cerita-cerita itu. Yang mana yang wajar dari kisahnya Daud? Seorang yang bahkan oleh keluarganya sendiri tidak diperhitungkan. Saudara bayangkan, jangankan orang lain Bu. Keluarganya aja nggak reken dia, keluarganya aja Bu udah nggak peduliin dia, nggak ngitung dia. Tapi orang seperti ini saudaraku dipilih oleh seorang nabi sekelas Samuel. Dipilihnya bukan sembarangan lagi. Dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Di mana wajarnya saudara? Seorang penggembala kambing domba saudara. Daud itu cuma ngembalain 2-3 ekor. Kalau boleh saya katakan Pak. Kalau apa bahasanya saudara? Syarat apa sih? Daripada gak ngerjain apa-apa ya sudah deh kamu pegang 2-3 ekor. Ini kalau orang Jawa tahu pupuk bawang ya Bu Vera ya. Apalah saudaraku. Saudara coba bayangkan. Wajarnya di mana? Seorang penggembala kambing domba. Bu coba pikirkan. Goliat itu Bu ibaratnya lahir. Oek-oek saudara itu sudah dibawain pedang saudara. Goliat itu pahlawan perang yang dipersiapkan sejak dari masa kecilnya saudara. Sejak dia masih kecil, ini sudah pahlawan perang yang dididik, ditempa, jam tempurnya, jam terbang tempurnya itu saudaraku. Luar biasa, kalah di tangan seorang penggembala kambing domba. Itu wajarnya di mana? Kalau saudara baca kisah itu, saudara mungkin berpikir, tapi wajarnya di mana? Tempatkan itu di posisi hari ini Bu, dan semua dari kita sepakat, nggak ada yang wajar dari hidup Daud. Orang yang Bu modalnya cuma 2-3 ekor kambing domba. Ya apa sih saudara? Saudara masih ingat cerita dari gereja kita saudaraku. Seorang ya bahkan 1.000 perak aja gak punya. Ini sama kayak Daud. Cuma 2-3 ekor kambing domba itu pun pinjeman. Dikasih dari orang tuanya Pak. Sama anak muda Gojek online saudaraku. Ojek online ini saudaraku. 1.000 perak di kantongan aja tidak bisa. Tapi ketika Tuhan pulihkan kehidupannya, Bu, jangankan 1.000 perak, dibawa Tuhan keliling puter-puter Eropa, saudaraku. Di mana wajarnya, saudaraku? Ketika orang lain hanya bermimpi untuk pergi keliling Eropa, bagi ojek online 1.000 rupiah nggak punya, dibawa Tuhan keliling putar-putar Eropa, saudara. Mana wajarnya? Daud juga sama. 2-3 ekor kambing domba cuma pinjeman, Bu. Diangkat Tuhan menjadi salah satu raja terkaya di Israel. Bahkan kekayaan Salomo diturunkan dari ayahnya. Saudara. Di mana wajarnya? Semua tentang kehidupan Daud. Bu, nggak ada yang wajar. It got us thinking. Sebuah kebetulan, apakah ini semua kebetulan? Terlalu kebetulan untuk sebuah kebetulan. Ini membuat kita jadi berpikir pasti ada alasannya di balik itu semua. 1 bulan ini Pak, itu yang akan kita pelajari. Apa yang membuat kehidupan Daud sampai menjadi objek iri banyak orang. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar apa yang namanya kunci Daud saudaraku. Kita belajar salah satu rahasia yang membawa terobosan besar dalam kehidupannya. Apabila dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Itu kunci Daud. Kunci Daud berbicara tentang pondok Daud. Saudara. Tapi minggu yang lalu kita belajar, bukan hanya pondok Daudnya. Tapi hati di balik pondok Daudnya. Itu yang sampai menyentuh Tuhan begitu rupa saudaraku. Hati di balik pondok Daudnya. Bukan karena Daud itu orang yang sempurna, tetapi Alkitab menyebut hatinya perfect.
Kalau saudara berpikir, Pastor, apa ada orang bisa perfect? Pak, Alkitab mencatat hati Daud itu perfect di hadapan Tuhan. How can it be? Minggu lalu saya sampaikan, Daud ini punya 1001 alasan, Bu. Kalau saudara hari ini merasa pahit hidupmu, saudara merasa sudah paling menderita di dunia, sorry saudaraku. Daud ini papahnya, mamanya nolak dia. Punya mertua mau bunuh dia. Saudara nangis, saudara bilang mertua saya, pastor mertua. Ada enggak mertua saudara mau angkat tombak, lempar tombak saudara? Enggak ada kan saudara, senggol kiri kanan. Puji Tuhan. Sudah papa mama, sudah mertua saudaraku, enggak habis anak. Papahnya nolak, mamanya nolak, mertuanya mau bunuh, anaknya mau kudeta saudaraku. Perfect sudah hidupnya Daud. Dia punya 1001 alasan untuk pahit saudara. Tapi dengar saudara, apa yang membuat Tuhan menyebut hati Daud itu perfect? Kenapa? Bukan karena dia tidak bisa sakit hati, tapi setiap kali dia hatinya pahit saudara. Saudara pernah gak sih dalam hidup ini ngerasa seperti itu? Sakit tuh sampai kayak yang aduh, gak bisa ngomong saudara. Tapi setiap kali Daud rasakan semuanya itu, dia tahu gaya hidup, dia punya gaya hidup menyembah saudara. Yang namanya marah Bu, wajar. Sakit hati, wajar. Orang hidup kok, ya bisa sakit hati. Sedih, wajar. Takut, wajar. Tapi Daud tidak pernah mengizinkan ketakutan bertahta dalam hidupnya. Kegelisahan bertahta dalam hidupnya. Kepahitan bertahta dalam hidupnya. Setiap dia mengangkat tangannya di hadapan Tuhannya. Setiap dia menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya. Dia gantikan semua ketakutan, kekhawatiran, kemarahan itu saudaraku. Dia memastikan Raja Kemuliaan selalu bertahta di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat hidup Daud disebut sebagai perfect. Bukan gak bisa marah, bukan gak bisa sakit hati. Tapi tidak pernah mengizinkan kemarahan bertahta dalam hidupnya. Sakit hati menguasai hidupnya. Dia flash di dalam hadirat Tuhan. Amazingnya saudaraku, bukan hanya Daud yang mengalami revolusi hati. Amazingnya bukan hanya Daud yang diterapi hatinya. Hari ini saudara, kalau saudara mengalami semuanya itu dalam hati saudara. Oh ya, ada jawaban saudara. Ubah gaya hidupmu. Jangan lagi bersungut-sungut. Ubah gaya hidupmu jadi gaya hidup memuji. Ubah gaya hidupmu jadi gaya hidup menyembah. Masalah dari banyak orang Kristen saudara, ketika hatimu kosong, kau cari pelarian di tempat lain. Kau cari nonton lah, kau cari orang dekatmu lah, engkau cari ini dan itulah, engkau jalan-jalan di mall lah, engkau ini itu dan lain sebagainya. Hanya untuk mengisi kekosongan yang tidak akan pernah bisa diisi kecuali oleh Tuhanmu. Saudara. Daud sangat mengerti itu. Saudara bayangkan, mana ada, coba saudara baca di seluruh Alkitab gak ada satupun yang seperti Daud ini. 7 kali sehari dia memuji-muji Allahnya. Ya apa sih saudara? Karena Daud sangat mengerti betapa trikinya hati kita ini saudara. Dia flush it away. Hari ini yang akan saya bagikan saudaraku. Apa yang membuat kehidupan Daud itu diiri oleh banyak orang saudara. Enggak bisa enggak saudara. Saudara yang mencatat saudara catat. That is the magnitude of God's love. Kebesaran kasihnya Tuhan dalam kehidupan Daud. Salah satu rahasia Daud saudaraku, yang membuat begitu luar biasa, didandani begitu rupa objek iri begitu banyak orang. Kenapa saudara? Tahukah saudara, Tuhanmu kalau sudah mencintai seseorang, dia harus mengekspresikannya. Semua mujizat yang saudara lihat terjadi, bagi manusia itu disebut mujizat saudaraku. Bagi Tuhan itu sesederhana ekspresi kasihnya. Saudara kejar-kejar mujizat. Di hadapan Tuhan itu cuma ekspresi kasihnya Tuhan. Bahasa ekspresinya Tuhan itu yang disebut manusia mujizat. Dan Tuhan kalau sudah cinta seseorang saudara, oh saya pastikan. Orang akan bisa melihat. Orang boleh gak suka saudara. Orang boleh kritik saudara.
Orang boleh caci maki saudara. Tapi kalau Tuhan sudah mencintai seseorang, dia akan memastikan orang di sekelilingnya tahu ada tangannya atas hidup orang itu. Tuhan itu posesif saudara. Tuhan itu Tuhan yang posesif, dia sangat posesif saudaraku. Dan ketika yang seperti ini berusaha disentuh saudara, dia turun. Itu Tuhan yang saya kenal. Itu sebabnya dia mengatakan kepada Daud. Itu sebabnya dia menunjukkan kepada Daud. Di mana sih wajarnya saudaraku? Dikejar-kejar tentara. Bahkan ibaratnya saudaraku, ini bukan hanya sekedar tentara ecek-ecek. Ini tentara paling hebatnya saudaraku. Dikejar-kejar seluruh barisan tentara Israel. Kok bisa lepas terus, itu masuk akalnya di mana? Enggak masuk akal loh saudara. Setiap kali Daud sudah mau ketangkap, lepas. Dengar baik saudaraku, apapun yang terjadi atas hidupmu saat ini, engkau mungkin boleh tidak mengerti, engkau mungkin boleh bertanya-tanya, engkau mungkin boleh tidak mempercayai janji Tuhan seolah-olah jauh dari hidupmu. Dengar, selama Dia mencintai engkau, Dia akan memastikan dalam kehidupanmu tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh engkau. Kalau sampai harus bersentuhan, engkau akan bersentuhan dengan dia secara pribadi. Itu Tuhanmu saudara, dia begitu posesifnya. Kadang sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor, bukankah Tuhan itu, bukankah Tuhan itu Tuhan yang tidak pilih kasih? He is not the respecter of person. Tapi kenapa seolah-olah ada kehidupan orang-orang tertentu, Tuhan itu kok cintanya mati-matian sama orang ini? Kalau Tuhan memang gak pilih kasih, tapi kok Tuhan pilih kasih? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Ada orang-orang itu saudara, kalau saudara lihat dalam hidupnya, saudara tuh hanya bisa iri-iri dan iri. Tapi Alkitab berkata, hati-hati saudara. Saudara boleh iri, saudara boleh ini itu dan lain sebagainya. Orang yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Mau gimana pun juga gak bisa saudara, itu sudah hukumnya. Dalam hidup seseorang yang ada tangan Tuhan di sana, pastikan you only bless and bless. Hati-hati saudaraku, saya belajar hal itu. Karena ketika saudara memberkati, engkau diberkati. Karena ketika kau mengutuk, engkau dikutuk. Itu jelas. Sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor, katanya Tuhan gak pilih kasih, nyatanya mana? Pilih kasih dia. Saya itu dalam hal ini jujur saudara. The same question come up to me. Jangankan saudara ya, saya aja kadang Pak heran Pak. Saya ngelihat semua yang terjadi di gereja kita ini saudaraku. Banyak kali saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, setiap kita itu punya sarangnya kita saudara. Ada tempat-tempat tertentu yang saudara tuh nyaman aja ngobrol sama Tuhan. Buat saya tuh paling nyaman, saya paling seneng ngobrol sama Tuhan tuh di kamar mandi saudara. Pernah gak sih? Saya gak tahu saudara mungkin beda dengan saya. Saya tuh kalau udah duduk di kamar mandi tuh saya bisa berlama-lama. Saya tuh bisa curhat, saya tuh bisa ngobrol sama Tuhan. Saya tuh kadang ngomong, ya ampun Tuhan, kenapa sih Tuhan? Lebih dari saudara ya, saya itu sering bingung. Saya sering bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan? Kenapa segitunya Tuhan? Saya belajar banyak dari anak saya yang kecil itu loh saudara. Jen, saya belajar banyak, Tuhan banyak mengajar saya tentang hal ini dari anak saya yang kecil ini. Saya sudah bercerita kepada saudara berkali-kali. Anak saya yang kecil ini saudaraku, enggak tahu gimana saudara, dia tuh memang suka ikut saya. Dia enggak punya keinginan yang lain, pokoknya asal bisa nempel aja sama saya. Jangankan pergi minta diajak, maaf saudaraku, buang air kecil aja, dia maunya saya pangku saudara. Saya tuh sampai ngomong, Jen, ya ampun Jen, ngomong ini mau pipis. Itu aja saya diikutin saudaraku. Saya duduk, saya bilang, Jen. Saya tuh sampai kadang bercandaan saudara, maaf saudaraku. Kadang bukan hanya buang air kecil, buang air besar. Saya bilang, Jen bau, keluar saya bilang. Saudara tahu, itu pun dia nyaman duduk di pangkuan saya, peluk saya saudara. Saya tuh sampai, aduh Jen. Pergi kemana-mana saudaraku, setiap kali dia memastikan ada di rumah saya tiduran saudaraku di ranjang. Ada aja, dia nyusup masuk meluk saya saudaraku.
Tapi tahukah saudara, Tuhan itu ajarkan saya satu hal dari anak saya ini. Satu ketika saya pergi dengan anak saya ini, saudaraku, saya jalan. Tuhan itu ajarkan, Tuhan katakan kata saya, coba perhatiin. Saya pergi Pak, beli makanan enak apa? Jen dapat. Saya jalan di mall, kebetulan saudaraku rumah saya itu di apartemen bawahnya mall, saudara. Saya jalan di mall, saudara. Kita sebagai mama tuh kita tahu nggak? Kita tahu loh saudara, apa kesukaan anak kita, betul ya? Anak yang ini sukanya ini, anak yang ini sukanya ini. Tapi karena si Jen ini ikut sama saya, begitu saya nyampe di tempat yang saya tahu dia suka, dia nggak usah minta saudara, saya beliin. Lewat toko mainan, dia baru ngelirik, apa Jen, pengen apa? Jen mau itu, saya beliin. Saudara perhatiin. Bukan saya nggak sayang anak saya yang lain loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bukan saya membeda-bedakan, no. Kalau saya boleh mengatakan namanya anak sudah bisa berpikir beda. Tapi kita orang tua itu mengasihi anak sama. Tapi karena si Jen ini ikut dengan saya. Dia dapat, ciciknya nggak dapat. Saya ngerti yang saya maksudkan? Saudara, kalau deket-deket terus dengan Tuhan, saudara pastiin aja deh, dekat aja sama dia. Semua hal yang baik yang ada dalam kehidupan Tuhan itu jadi milik saudara. Oh tepuk tangannya lebih keras lagi buat Yesus Tuhan. Masalahnya itu bukan Tuhan pilih kasih. Masalahnya kitanya ini loh saudara, kalau udah tambah gede seringnya ngerasa bisa tanpa Tuhan. Anak-anak saya ketika sudah gede saudara, nggak mau diajak jalan-jalan lagi. Tapi Jen tahu satu rahasia yang tidak diketahui cicik-ciciknya saudara. Dia tahu setiap kali dia pergi dengan saya, dia dapat semua hal yang baik. Dan ketika dia pulang, dia tunjukkan ke ciciknya, Cici, Jen dapat ini, Jen dapat itu. Akhirnya apa saudaraku? Bahkan bukan hanya dia dapat semuanya itu, dia dapat begitu berlimpah, dia bagikan cicik satu, cicik satu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? If only you can see this. Tuhan katakan kepada saya, bukan, I'm not a respecter of person, aku enggak pilih kasih. Kitanya ini loh saudara. Saudara pernah ngerenungin enggak ketika saudara masih orang Kristen baru saudara? Saudara baru bertobat, jiwa baru. Kenapa banyak jiwa baru cepat dapat mujizat? Kenapa saudara? Ya kayak Jen itu, enggak mau lepas. Loh saudara coba renungkan, buat Jen deket-deket saya itu enggak bayar harga loh. Enggak ada yang namanya deket-deket saya itu bayar harga buat Jen. Berapa banyak anak Tuhan bilangnya aja cinta. Oh sama Tuhan cinta, cinta, cinta. Suruh saat teduh aja susahnya minta ampun. Cintanya mana? Saudara boleh bilang cinta, cinta, cinta ya saudara. Kasih yang tidak diekspresikan. Bilangnya cinta, suruh ke gereja seminggu sekali aja. Pastor, sibuk. Bilangnya cinta, suruh pelayanan. Nanti dulu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kebanyakan dari kita saudara, kalau saudara mengikuti sejak dari awal apa yang terjadi di gereja kita ini, saudara tahu. Semua mujizat ini terjadi kenapa saudaraku? Sejak kita membangun pondok Daud atas gereja ini. Kenapa saudara? Orang-orang yang tadinya jauh dari Tuhan, dibawa kayak Jen, lengket-lengket sama Tuhan. Itu hanya ekspresi kasihnya Tuhan, nggak usah dikejar-kejar, datang sendiri. Saudara itu hanya perlu deket-deket aja sama Tuhan. Saya ingat sekali kata-kata Pastor Joe sudah. Ketika saya lihat di Afrika, saya katakan wow, bayar harganya luar biasa ya. Pastor E.H.D. Boye itu kalau doa saudaraku, satu ketika murid rohaninya Pastor James kemarin ketemu saudara, ngobrol sama saya. Dia ngomong, Pastor E.H.D. Boye itu kalau berdoa bisa sampai 40 jam non-stop saudara. Enggak berhenti, 40 jam. Saudara dengar kata doa 8 jam aja saudara udah 8 jam gitu kan. Ini 40 jam non-stop. Dulu ketika saya lihat semuanya itu saudaraku, saya berkata, aduh bayar harganya kok berat banget ya.
Sampai segitunya. Tapi Pastor Jonathan tuh ngomong sama saya kayak gini. Kalau kau menganggap itu semua bayar harga, maka akan berat. Roh Kudus bicara, buat jin deket-deket duduk di pangkuanmu, bukan bayar harga. Buat Daud 7 kali dalam sehari, bukan bayar harga. Itu kesukaannya. Bila perlu gak usah dibayar saudara. Dia lakukan itu dengan sukacita. Jane ini mengajarkan kepada saya saudaraku. Pak, God is not a respecter of person. Kitanya. Sikap hati kita sama Tuhan gimana? Yang membuat Daud berbeda. Daud itu saudara, ketika dia bilang cinta Tuhan, dia mencari 1001 cara mengekspresikan cintanya. Itu Daud. Saya akan mengajak saudara melihat satu kisah saudaraku. Kenapa saya katakan ini? Saudara masih ingat kisah di mana Daud dengan Mikal ketika Daud menari-nari seperti orang gila saudaraku. Loh, saudara kalau baca kisahnya lagi saudara. Mikal tuh bukan orang yang tidak hormat sama Tuhan saudara. Kita buka aja saudara, kita lihat. Kita lihat. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 saudaraku. 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-12. Sampai ayatnya yang ke-16. Boleh bantu saya saudara? Saya baca ayat 12, saudara 13 kita bergantian. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Jadi Daud mau bawa tabut perjanjian ke Israel nggak berhasil saudara. Ke Yerusalem nggak berhasil. Usa disambar mati. Mereka ketakutan. Tabut perjanjian itu karena paling dekat ditaruh di Obed-Edom saudara. Tapi coba perhatikan saudaraku. Dari dulu sampai sekarang hukumnya itu belum berubah saudara. Kitanya aja yang sukanya berubah. Hukumnya nggak berubah. Ketika tabut perjanjian itu ada di Obed-Edom, Alkitab mencatat Obed-Edom diberkati Tuhan begitu luar biasa. Pertanyaan saya dalam kehidupan saudara pribadi, adakah tabut perjanjian itu dalam keluargamu? Adakah tabut perjanjian itu dalam pekerjaanmu? Adakah tabut perjanjian itu dalam lingkungan sekelilingmu? Ada atau enggak saudara? Karena ketika itu ada jaminannya udah pasti, hukumnya jelas Bu. Kitanya aja, ada enggak tabut perjanjian itu dalam kehidupan kita saudaraku? Kita lanjutkan saudara. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dia menyadari itu saudara. Akhirnya Daud menyadari, enggak bisa pakai cara gampang. Halo? Enggak bisa saudara. Yang namanya saudara saat teduh. Berapa banyak dari saudara yang merasakan yang saya rasakan? Pertama kali mau saat teduh, ya ampun saudara. Apa sih? Itu kayak, saudara tahu saudara butuh, tapi susahnya minta ampun. Kaki ini aduh rasanya lengket saudara. Kalau nonton aja gampang, berjam-jam bisa. Tapi masuk doa Bu, perjuangannya. Tapi itulah yang dialami Daud saudara. Coba kita lihat apa yang Daud lakukan. Ayat 13 yuk baca dengan suara yang keras 2-3. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju berapa? 6 langkah, maka apa? Ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Artinya apa saudara? Langkah 6 langkah, angka 6 kita semua tahu itu angka apa? Angka manusia. Manusia bicara apa? Daging saudara. Artinya apa? Kalau memang mau saudaraku, cari Tuhan, ekspresi kasih kita. Enggak bisa enggak Pak. Korban. Senggol kiri kananmu. Ini loh daging ini loh. Daging ini loh. Seandainya ya saudara bisa mengerti ini, saudara bisa nangkep ini. Yang diajarkan gereja kita tuh enggak jauh-jauh saudara. Orang kalau mau bilang apa ya saudaraku? Ngejar mujizat orang mau bilang apa? Apa segala macam apa saudara? Apa? Sekarang yang lagi istilahnya tren apa saudara? Apa namanya? Apa? Prosperity gospel katanya. Apapun itu saudara, saya enggak peduli. Kalau mau saya singkat ya saudaraku, yang diajarkan di gereja kita ini sederhana kok. Ketemu sama Tuhan itu aja saudara. Saya orang Solo saudara, kalau saya udah kayak gini keluar medoknya saudara.
Udah cari Tuhan. Nggak usah yang neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Kadang kita anak Tuhan merasa ngerti, merasa tahu semua teologi, merasa punya semua kepandaian. Tapi after all sudah, hukumnya jelas kok. Ketika kau mendekat, dia akan berlari memeluk engkau. Dan ketika dia memeluk saudaraku, dia tidak datang. Tuhanmu itu gak pernah datang dengan tangan kosong. Saudara. Sejak kapan Tuhan mencintai seseorang dengan tangan kosong? Gak ada ceritanya. Tuhan itu kalau sudah sayang, semua dia kasih. Perkara itu disebut manusia mujizat, Bu. Orang Bandung bilang sok aja, saudaraku. Yang manapun lah istilahnya manusia mau ngomong apa. Bagi Tuhan itu simply dia sayang sama anaknya. Kalau saudara ngerti yang satu ini, sembelih itu saudara, daging. 6 langkah sembelih, 6 langkah sembelih lagi, nanti berat lagi sembelih lagi. Sampai tabut itu dibawa berhasil masuk ke Yerusalem, saudara. Dan coba kita lihat apa yang dilakukan Daud, ayat 14. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan, saudaraku. 15 dengan suara keras 23. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Dilihatnya Raja Daud meloncat-loncat seperti menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Mikal ini bukannya enggak hormat sama Tuhan loh, saudara. Mikal ini bukannya enggak percaya Tuhan loh. Mikal ini bukan tidak menyembah Tuhan loh. Dia percaya Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia hormat sama Tuhan. Tapi apa yang membedakan Daud sampai Tuhan itu, ya ampun saudaraku, kalau saya bisa ngomong jatuh cintanya sama Daud kok sampai kayak gitu. Kenapa saudaraku? Coba kita perhatikan saudara. Kita lihat 2 Samuel 6 tadi kita baca ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22 saudara. Baca sama-sama yuk. 23. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan yang ini, saudara. Kalau saya bisa mengatakan di hadapan Tuhan yang ini, mau dibilang gila terserah. Daud ngomong apa? Aku akan menari-nari. Ayat 22 sudah, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Berapa banyak orang Kristen yang menganggap kekristenan yang penting ke gereja seminggu sekali udah cukup. Yang penting udahlah jadi orang Kristen yang behave. Behave, saudara. Enggak usah fanatik-fanatik. Enggak usah aneh-aneh. Enggak usah jadi orang Kristen yang terlampau berlebihan. Nanti malah sakit hati, kepahitan. Oh enggak, Daud enggak ngomong kayak gitu sudah. Daud itu kalau saya terjemahkan bahasa sekarang, bila perlu aku sakit hati, biarin sampai aku sakit hati. Tapi untuk Tuhanku tetap aku akan lakukan itu. Itu Daud, Pak. Mau orang lihat rendah, mau orang pandang sebelah mata, biarin. Mau orang ngomongin apapun, biarin. Ini kata Daud. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama mereka aku mau dihormati. Daud ini orang ya saudaraku, kalau saya boleh ngomong ya, gimana sih Tuhan gak jatuh cinta saudara? Ketika jutaan umat Israel mundur teratur saudaraku. Daud marah loh saudara. Tuhannya dipermalukan itu Daud marah loh saudara. Saudara bisa rasakan, dari itu aja saudara bisa tahu kok. Ketika semua orang memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Berapa banyak dari anak Tuhan saudara kurang Kristen seringkali melihat Tuhan mengerjakan sesuatu hanya dari mujizat. Apa yang membuat Abraham berbeda saudaraku? Apa yang membuat Daud berbeda? Mau ada mujizat gak ada mujizat. Mereka tuh kekeh. Karena bukan mujizatnya bagi mereka, Tuhannya. Mau hidup baik, mau dia apapun, kekeh.
Orang lain tidak mempercayai Tuhan ya saudaraku. Orang lain sudah di titik yang gak berani menghadapi Goliat. Daud kekeh. Siapa orang tidak bersunat yang berani menghinakan Allah Israel? Dan kalau untuk itu dia mati. Hari-hari ini saudara saya tantang. Atas kota Jakarta ini, atas Indonesia ini, saya berdoa. Bangkit orang Kristen yang seperti ini. Bukan orang Kristen yang lembek, saudaraku. Maafkan saya, saudara. Bukan orang Kristen yang dikit-dikit gak ada mujizat nangis. Enggak. Orang Kristen yang sampai kekeh berdiri. Iblis mau ngomong apa aja. Omong terserah, saudara. Kalau aku sudah percaya Tuhanku, aku pegang sampai mati. Saya berdoa yang seperti ini muncul atas Indonesia, saudaraku. Orang-orang yang berani berdiri. Pegang mati-matian, habis-habisan. Iman seperti Abraham. Ketika saudara berkata-kata iman seperti Abraham, itu iman apa tuh saudara? Sejujurnya saudaraku. Abraham mati tanpa melihat janji Tuhan tergenapi. Maaf saudara. Saudara sudah siap belum untuk yang satu ini? Tapi cintanya Daud sampai seperti itu. Mau jadi, mau gak jadi, mau sembuh, mau gak sembuh, mau mujizat, mau gak mujizat, terserah. Tuhanku aku pegang sampai mati. Itu imannya Abraham dan Alkitab mencatat itu diperhitungkan sebagai kebenaran dalam hidup Abraham. Itu sebabnya dia disebut bapak orang beriman. Percayalah saudaraku, ketika ini terjadi. Kita ini ada di dalam gelombang, saudara. Kalau saudara bisa merasakannya, ini gelombangnya makin kencang. Makin banyak hal gak wajar terjadi di gereja kita nih, saudara. Kalau dulu kita berdoa, orang mati dibangkitkan, sudah, saudara. Bukan cuma orang mati dibangkitkan, janin mati dibangkitkan, saudara. Jadi bukan cuma orang mati, itu semua sudah. Sekarang saya tantang lebih dahsyat lagi yang terjadi, saudaraku. Karena sejarah masa lalu, revival itu seringkali terhenti. Di tengah-tengah revival, saudara, selalu saja ada orang-orang yang mengatakan negatif, saudaraku. Saudara cek. Saudara tahu, kemarin saya mendengarkan, saudaraku, wawancara dari seorang yang bernama John Kilpatrick. Siapa John Kilpatrick ini, saudaraku? Dia orang di belakang, saudaraku, revival yang terjadi di Pensacola. Saya merasakan berkatnya luar biasa, saudara. Pensacola, Toronto, masih ingat, saudaraku? Ini satu area, saudaraku. Bukan satu area. Ini satu revival yang terjadi bersamaan. Pensacola ini saudaraku, revival yang terjadi luar biasa sekali saudara. Tapi disayangkan berhenti 5 tahun saudara. Orangnya masih hidup sampai sekarang, dia diwawancara. Kalau ada sesuatu yang bisa kamu ulang lagi dari apa yang sudah terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Saudara tahu apa yang dia katakan? Aku akan menutup telingaku dan tidak mendengarkan apapun perkataan negatif dari orang yang di luar sana. Itu yang dia katakan, saudaraku. Karena di tengah semua yang terjadi, selalu saja ada orang-orang, saudaraku. Selalu saja. Ada orang-orang yang meragukan, selalu saja. Bahkan, saudaraku, jangankan revival Pensacola, saudara. Yang terjadi, saudara tahu? Wells Revival, Azusa Street Revival, itu sama. Sayangnya, saudaraku, Wells Revival, itu Evan Robert, ini kisahnya berulang terus. Sekali lagi, sama yang dikatakan John Kilpatrick ini, saudaraku. Fokusnya dia teralihkan, saudara. Dia mulai mendengar orang-orang yang meragukan, saudaraku. Dan fokusnya teralihkan. Dengar baik, saya berdoa, jemaat keluarga Allah, jangan sampai fokusmu teralihkan. Jangan lihat kiri kanan, saudara. Apapun itu terserah. Fokusmu nomor 1, yang diajarkan di gereja ini, kejar Tuhan mati-matian. Mau yang lain apa, enggak usah dipedulikan. Jangan pikirkan, saudara. Saya berdoa yang satu ini, saya enggak mau ini gagal, saudara. Kenapa saya terus belajar dari apa yang terjadi di Nigeria, saudaraku? Bukan apa-apa, saudara. Bagi saya secara pribadi yang terjadi di Nigeria, extraordinary. Itu revival yang bukan hanya terjadi 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Itu revival yang setiap tahun semakin besar apinya, saudara. Kenapa? Karena Pastor E.A. Adeboye tahu memelihara fokusnya, saudara. Semakin tahun, bukan tambah kecil, tambah besar, saudara. Sampai masif sekali terjadi jutaan orang, berjuta-juta orang, belasan juta orang. Itu jadi satu tempat, saudara. Doa saya yang terjadi atas Indonesia tidak digagalkan oleh rencana manapun. Yang terjadi di Indonesia ini revival yang jauh lebih besar, 2 kali lipat.
dari yang terjadi di Nigeria jadi atas Indonesia, saudara. Dan saya tantang, saudara, orang-orang di tempat ini tahu mengekspresikan kasihmu kepada Tuhanmu. Hari ini kita akan belajar, saudara, waktu kita terbatas. Ada 7 ekspresi kasih, saudara, yang muncul dari Daud. 7 ekspresi ini yang membuat Tuhan itu, kena lah, saudaraku, dalam hatinya Tuhan itu jatuh cinta mati-matian sama Daud. Saya akan berbicara minggu ini, saudaraku, lebih pada ekspresi dari pujian penyembahan, saudara. Yang pertama, yang saya sebut sebagai yadah, saudara. Apa itu yadah, saudara? Mazmur 107 ayat 8-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Kata bersyukur di sini, saudaraku, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya itu praise. Praise di sini, kata yang dipakai bahasa aslinya itu yadah. Yadah itu gimana, saudara? Yadah itu mengangkat tangan, tanda berserah, tanda percaya, saudara. Yadah ini saya lihat sekali lagi contohnya, saudara, dari anak saya yang kecil. Jen itu kalau kita ajak pergi, saudaraku. Karena kebetulan tempat kita dengan mall itu ada jarak tempat parkiran mobil, saudara. Setiap kali mobil lalu lalang di sana. Begitu dia turun, dia lihat mobil, dia merasa ada ancaman. Jen ini akan yadah, saudaraku. Saya ketika baca ini langsung saya ingat anak saya, saudara. Setiap kali dia merasa, saudaraku, dia capek, dia sudah tidak bisa apa-apa. Dia saya ajak jalan-jalan dan dia sudah capek, saudara. Kakinya capek, dia akan yadah, saudara. Itu anak saya ini. Saudara ngomong yadah itu jangan terlalu formal, saudara. Itu adalah ekspresi. Saudara harus mengerti ketika saudara mengangkat tangan, gereja kita tidak mengangkat tangan tanpa sebab. Saudara jangan latah angkat tangan. Saudara harus ngerti. Apa alasan dibalik saudara angkat tangan? Bukan cuma tiru-tiru kiri kanan. Enggak. Anak saya kalau sudah melihat ancaman bahaya, sudah ada di titik dia menyerah, dia yadah, saudara. Yadahnya dengan wajah yang melas sekali, saudaraku. Daddy. Tapi ketika dia yadah, saya melihat suami saya dengan cepat, saudara. Dia akan angkat anak saya, dia gendong anak saya. Begitu anak saya ada di gendongan suami saya, yang tadinya yadah nangis, saudaraku. Bila perlu kalau, Daddy. Begitu diangkat, dia akan senyum dengan puas sekali. Dia akan senderkan kepalanya di pundak dedinya. Segala sesuatu baik-baik saja. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ketika kau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ketika saudara ada di dalam keadaan terjepit, saudaraku. Jangan pernah mengangkat tangan di hadapan manusia, saudaraku. Jangan pernah menyerah di hadapan manusia. Tapi angkat tanganmu di hadapan Tuhanmu. Dia yang mengangkat engkau, melepaskan engkau, membela engkau, memastikan keadaanmu baik-baik saja. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, saudaraku, ekspresi yang kedua ini saya sebut sebagai todah. Todah itu apa? Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kata syukur di sini bahasa Inggrisnya itu praise, saudara. Kata praise ini bahasa aslinya todah. Todah itu sama dengan yadah. Ekspresi angkat tangan seperti ini, saudaraku, 2 tangan. Bedanya kalau yadah itu angkat tangannya berserah. Angkat tangannya itu percaya Tuhan tolong, itu yadah. Kalau todah enggak, saudaraku. Todah itu angkat tangan dalam bentuk Tuhanku besar. Tuhanku hebat. Itu todah. Ketika saudara menyanyikan pujian seperti, saudaraku? Sebab kau besar, saudaraku. Jangan cuma saudara nyanyi sebab kau besar, tapi angkat kedua tangan saudara, todah saudara. Sebab kau besar, itu seperti perkataan saudara membanggakan Tuhan. Tuhanku dahsyat. Itu seperti saudara melawan permasalahan saudara dengan saudara mengatakan, saudara angkat tangan di hadapan dia. Lalu saudara katakan, dia besar, dia hebat. Jadi bukan tanpa alasan saudara. Kalau saudara angkat, bukan cuma sekedar gaya gini-gini, saudara. Enggak. Banyak orang Kristen tuh gak ngerti dibalik apa yang dia lakukan. Akhirnya dia ngelakukannya cuma latah. Enggak, itu todah. Saudara menyatakan, you declare
He is great. Dia dahsyat, dia besar. Dan ketika saudara lakukan itu, dia yang maju berperang bagi saudara. Bukan peperanganmu, bukan masalahmu. Itu sudah jadi peperangannya Tuhan. Dia maju, dia bela perkaramu. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawan kita? Boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga saudara. Yang ketiga ekspresi seperti apa? Syabah. Syabah itu apa saudara? Mazmur 63 ayat 2-3. Saya bacakan di ayat yang ketiganya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Ini dalam bahasa Inggrisnya saudara. My lips shall praise thee. Memegahkan, praise, memuji. Kata praise di sini saudaraku dalam bahasa aslinya syabah. Nah syabah ini gimana saudara? Syabah ini memuji dengan mengeraskan suara kita. Suaranya keras lantang. Saudara. Kalau bahasa gampangnya saudaraku, saudara memuji dengan segenap suara. Ada banyak orang Kristen, kalau muji, yang muji saudaraku kasetnya, tape-nya. Zaman sekarang udah gak kaset ya saudara. Ketahuan kuno saudara masih bilang kaset saudaraku. Yang memuji CD-nya, yang memuji MP3-nya. Kitanya cuman gini, kayak ikan koi saudara. Sudah mengerti ya saya maksudkan? Syabah ini kalau saudara datang ke gereja, jangan biarkan yang dapat berkat WL-nya Pak. Yang mengerti katakan amin. Loh yang keras WL-nya kok. Yang nyanyi singernya. Jemaatnya di bawah cuma menikmati. Yang di bawah cuma gini. Syabah ini saudara. Saudara itu memuji dengan segenap suara. Ketika kau lakukan itu, engkau segenap suara, dia juga segenap hati turun tangan buat engkau. Loh Tuhan itu ngerti loh, Tuhan tuh lihat loh. Orang kiri kanan boleh gak dengar suara saudara. Tuhan itu dengar loh, mau suaranya cempreng, Tuhan itu gak pernah salah dengar. Ada suara-suara yang sampai ke frekuensinya Tuhan. Doa saya, suara saudara keluar dari mulut saudara itu sampai ke frekuensinya Tuhan. Saudara bukan cuma gini aja. Ada pujian ketika kau angkat, saudara harus tahu. Semua ekspresi ini dilakukan Daud, itu menyentuh hatinya Tuhan. Daud kalau muji, bila perlu sampai suaranya habis. Dia teriak-teriak kayak orang gila. Saudara. Ini siapa? Saudara? Ekspresi yang ketiga. Yang keempat, kita cepat ya saudaraku. Yang keempat, ini saudara mungkin heran, namanya halal saudara. Halal, benar tulisannya sama persis, halal saudaraku. Mazmur 150 ayatnya yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Ini dalam bahasa Inggrisnya saudara, praise God in his sanctuary. Kata praise di sini pakai kata halal saudara. Bedanya apa? Halal ini mirip dengan syabah. Tapi bedanya halal ini bukan cuma suaranya keras. Halal ini saudaraku, apa ya? Memuji Tuhan. Ini dengan gegap gempita saudara. Ini memuji Tuhan ibaratnya apa ya saudaraku ya? Halal ini kayak heboh gitu saudara. Halal ini ekspresi yang saudara dapatkan kalau saudara nonton pertandingan sepak bola. Saudara ngerti ya? Ini lawan ini saudara. Supporternya kayak apa? Nah saudara kalau memuji Tuhan, jadilah seperti supporter sepak bola saudara. Loh yang peperangan kita ini bukan peperangan kita loh saudara. Saudara dan saya dengar baik-baik, kita ini cheerleadernya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih keras. Amin. Itu sebabnya pastikan saudara cheerleadernya yang paling heboh. Halal ini memujinya sampai gegap gempita. Ini yang saudara lihat di konser-konser rock saudara. Wah sampai kayak gitu tuh saudara, ini halal saudara. Saudara kalau memuji Tuhan, halal, jangan sopan-sopan. Daud, kenapa dibilang Mikal gila saudara? Kenapa direndahkan? Mikal gak akan merendahkan Daud. Kalau mujinya cuma angkat tangan gini doang saudara. Gak akan. Kalau saudara lihat iklannya Pondok Daud, saudaraku, promo khotbah kita yang ini. Saudara lihat bagaimana Daud menari-nari. Itu dikatakan Daud itu sampai dalam kondisi hampir telanjang saudara.
Itu dia mempermalukan dirinya begitu rupa. Saudara lihat kan kalau supporter bola itu habis menang timnya kayak apa sih saudara? Wah mukanya saudaraku. Wah sampai buka baju saudaraku. Wah sampai puter-puter. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Itu halal Pak. Boleh coba lihat kanan. Yang seperti itu dihalalkan saudaraku. Yang mengerti sejak dari hari ini saya berdoa. Cara saudara memuji menyembah direvolusi. Tidak ada lagi muji nyembahnya yang tenang-tenang aja. Enggak ada lagi muji nyembahnya cuman mama kayak gitu, enggak ada. Saudara. Sampai halal saudaraku. Gegap gempita buat Tuhanmu. Sorak-sorak, enggak yang muda, enggak yang tua. Yang ini enggak peduli umur saudara. Coba senggol kiri kanan, after all saudara, umur itu cuman angka. Coba senggol kiri kanan. Pak, Bu, umur itu cuman angka. Kan? Yang penting dalam hati kita, jiwa kita, roh kita senantiasa muda di hadapan Tuhan. Amin ya, paling keras tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Selanjutnya saudaraku, yang kelima. Pemain musik boleh maju ke depan. Yang kelima, tehila. Tehila ini Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam perataranya dengan puji-pujian. Into his court with praise. Kata praise di sini yang dipakai tehila. Tehila ini apa saudaraku? Tehila itu adalah perenungan atau kata pujian yang dinyanyikan. Nah Daud itu paling suka yang ini saudara. Daud itu berbuat dosa, nyanyi saudaraku. Dia dosa, dia bertobat, perbuatannya itu dibikin lagu saudaraku, disuruh rakyatnya menyanyikan. Saudara bisa bayangkan. Itu Daud. Daud itu orang yang apa ya saudara? Apa ya, dia ya gimana sih saudara? Kalau saudara ketemu Daud itu ibaratnya ya gimana ya saudara? Gimana sih Tuhan tuh gak jatuh cinta gitu saudara? Ya pasti jatuh cinta. Gak bisa enggak. Dalam semua cara, saudara pernah gak ketemu orang yang sampai saudara jatuh cinta? Karena setiap kali saudara, entah gimana, dia berusaha membuat saudara tertawa. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Dia berusaha ketika saudara ada di mana, dia cari ketemu. Ketika saudara ada di posisi sedih, dia ada di sana. Daud ini orang yang seperti ini saudara. Sama Tuhan, 1001 cara dia cari apa salah hatinya Tuhan. Dia berusaha nyenengin Tuhan aja. Masalahnya banyak orang Kristen tuh kalau datang sama Tuhan isunya tuh apa sih saudara? Tuhan tuh kalau lihat wajah saudara, lihatnya apa saudara? Lihatnya list panjang, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh saudara, kalau saudara didatengin orang, setiap kali orangnya datang, intinya nuntut, minta, bosen gak sih lihat wajahnya saudara? Bila perlu saudara jalan ketemu orangnya, kalau bisa saudara berbalik kok saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Nah kalau sama Tuhan tuh jangan datang kayak gitu saudaraku. Saudara tuh doa tuh gak harus semuanya saudara minta panjangin, enggak. Mintanya 20% aja. 80% sukakan hatinya Tuhan. Percaya saya saudara. Kalau saudara lakukan itu, saudara gak usah minta aja. Tuhan itu tahu yang saudara suka kok. Tuhan yang saudara sembah, saudara kira itu seperti apa? Apakah dia buta gak punya mata saudara? Apakah dia tuli gak bisa mendengar saudara? Enggak. Dia bukan Tuhan seperti itu. Belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara aja kalau dideketin orang, cuman isinya ada maunya. Ada udang di balik batu, seneng gak sih? Lu jengkel loh saudara lama-lama saudaraku. Sekali-kali ya oke saudara, tapi kalau ketemu orang begitu terus, mau niatannya deketin saudara cuman ada maunya terus. Males loh saudara. Tuhan gak jauh beda dari kita ini saudara. Kalau ketemu orang-orang yang tiap kali ketemu, bukan minta ini, minta itu, tapi cuman Tuhan. Tuhan pengennya apa? Tuhan maunya apa? Tuhan butuh orang dipakai, pakai aku. Jangan jadi terlalu susah untuk dipakai Tuhan saudara. Banyak orang tuh terlalu susah dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan aja nawar. Kalau gak gini, gak gitu, gak mau. Lu yang butuh tuh ya siapa lu saudaraku. Kadang tuh saya tuh heran gitu loh. Anak Tuhan tuh. Yang butuh tuh siapa? Yang butuh melayani itu kita loh saudara, bukan Tuhan. Jadi orang yang begitu gampangnya Tuhan mau jadikan apa saja. Sampai setiap kali Tuhan membutuhkan sesuatu, ingatnya saudara. Kalau sudah seperti ini saudaraku, saudara jangan takut. Atas kehidupanmu, engkau tidak bisa miskin lagi. Atas kehidupanmu, engkau tidak akan dibiarkan begitu saja. Atas kehidupanmu, janjinya ya dan amin.
kita lanjutkan sedikit lagi saudaraku. Yang keenam, samar. Samar itu apa saudara? Memuji dengan menggunakan alat musik. Nah, yang menyenangkan dari Daud saudara. Daud itu bukan cuma nyanyi, dia menciptakan alat musik. Kalau zaman dulu kecapi, gambus, ceracap. Lah kalau zaman sekarang kita kecapian ya sudah nanti bingung saudara. Nanti acak-acak saudara. Ya kita ngertinya zaman sekarang keyboard, gitar, drum saudara. Itu sebabnya di gereja kita, kenapa kita pakai semua alat musik ini? Biarlah yang bernafas memuji puji Tuhan saudara. Alat musik juga memuji Tuhan, gitar memuji Tuhan, drum memuji Tuhan. Para pemain musik halo, pelayan pujian dan penyembahan. Kalau main musik jangan sembarangan cuma main cat, enggak. Musikmu itu pujianmu terhadap Tuhan. Jadi lakukan itu dari hatimu, itu samar saudara. Terakhir barak. Barak ini apa saudaraku? Barak ini artinya saudaraku memuji, menyembah dengan bersujud. Saudara di sini ya, bolehkah saya katakan ini sepakat gak saudara? Nanti kita ambil waktu sebentar, waktunya kita sudah terbatas, kita ambil waktu sebentar. Pada saat pujian penyembahan diangkat, saudaraku jangan cuma berdiri aja, jangan cuma duduk aja. Sesekali saudaraku, ketika saudara merasakan hadirat Tuhan itu turun, hadir, sujud. Itu respect saudara kepada Tuhan. Di gereja kita dibolehin saudara. Keluar aja dari kursi. Mau saudara kesini boleh, gak apa-apa. Tuh di pinggiran banyak saudara, sengaja dikasih celah-celah ini saudaraku. Ya kan? Kenapa enggak? Why not? Saya berdoa dalam kehidupan saudara. Ditemukan hati yang menyukakan Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, datang di hadapan Tuhan.